Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membahas tentang Buddhisme dan Candi Muaro Jambi. Kawasan percandian Muaro Jambi terletak lebih kurang 40 km dari kota Jambi atau sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti. Secara astronomis, situs ini berada pada 103,22 bujur timur hingga 103,45 bujur timur dan 1,24 lintang selatan hingga 1,33 lintang selatan. Secara administratif, daerah-daerah yang tercakup dalam kawasan percandian Muaro Jambi ini mencakup 7 wilayah desa. Latar belakang sejarah. Informasi tertua tentang Jambi ditemukan pada naskah dinasti Tang tahun 618 sampai 906 Masehi yang menyebutkan kedatangan utusan kerajaan Moloyo ke Cina pada tahun 644 Masehi dan 645 Masehi. Kemudian, catatan pendeta Buddha yang bernama I Ching tentang perjalanannya pada tahun 672 Masehi menuju Nalanda yang singgah dahulu di Silifosi dan di Moloyo. Kemudian catatan perjalanan Atisa pada tahun 1012 sampai dengan 1024 Masehi. Selain itu, adanya temuan lempengan emas dengan aksara kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 dan ke-10 Masehi, serta temuan keramik-keramik Cina yang sebagian besar berasal dari masa dinasti Song Yuan pada abad ke-11 sampai 14 Masehi dan sebagian berasal dari masa dinasti Tang abad ke-8 sampai 9 Masehi. Kemudian dari berbagai kajian sumber tulisan dan temuan-temuan yang berasal dari kawasan percandian Muaro Jambi menyimpulkan bahwa kawasan percandian Muaro Jambi merupakan peninggalan kerajaan Melayu kuno yang berlatar belakang Buddha dan sebagai pusat pendidikan agama Buddha dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa bahasa yang ada sampai saat ini yang merupakan bahasa peninggalan dari zaman dulu. Misalnya, Sengeti yang berasal dari kata Sanggati saat ini menjadi nama ibu kota Muaro Jambi. Sanggati sendiri adalah jubah luar yang dikenakan oleh para biku. Kemudian ada Saba yang hingga saat ini masih digunakan di Tibet yang artinya adalah batu bata. Seloko yang saat ini digunakan sebagai bahasa syair di Muaro Jambi sama dengan Seloka yang ada di India. Kemudian terima kasih. Kalau di bahasa Tibet itu adalah Tonglen. Terima kasih merupakan ajaran dari Guru Swarnadwipa Dharmakirti, di mana terima artinya adalah kuterima penderitaanmu, kasih artinya adalah kukasih kebahagiaanku, yang merupakan praktek bodhicitta tertinggi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, Candi Muaro Jambi, kompleks Candi Muaro Jambi itu membentang sepanjang tepian Sungai Batanghari, mulai dari Candi Sialang di arah timur, kemudian ada Candi Astano, Candi Kembar Batu, Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Gedong, Candi Kedaton, Candi Koto Maligai, dan Bukit Perak. Itu adalah situs yang baru ditemukan dan dipugar saat ini. Masih banyak sekali kawasan yang belum dibuka dan jumlah ada 100 lebih gundukan-gundukan bata yang belum diekskavasi. Ini adalah contoh-contohnya Candi Astano, Candi Sialang, kemudian ada Candi Kembar Batu, Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Gedong, Candi Kedaton, Candi Koto Maligai, dan Bukit Perak yang saat ini sudah dipugar. Biksu I Ching sendiri juga memberikan satu catatan bahwa kawasan tempat dia berada tersebut, yang dia kunjungin tersebut, yang ada di Moloyo atau Silifosi tersebut, pada penanggalan lunar bulan ke-8 tanggal 15, ini memiliki satu posisi di mana matahari tegak lurus, alias tidak ada bayang-bayang
ya. Jadi tegak lurus, matahari tegak lurus di atas kepala. Jadi tidak ada bayang-bayang kalau kita berdiri tegak. Dan ini telah kami coba lakukan pengukuran pada penanggalan lunar bulan 8 tanggal 15 kurang lebih tahun 2009, dan memang menghasilkan bahwa posisi tersebut di daerah Bukit Perak yang kami uji itu oleh tim saya, karyawan saya 2 orang, kita menguji di daerah Candi Gumpung dan daerah Bukit Perak, dan ternyata di Bukit Perak tersebut yang benar-benar tegak lurus, tidak ada matahari pada penanggalan lunar tersebut. Nah, ini adalah 2 sosok yang sangat terkenal. Swarnadwipa Dharmakirti adalah seorang biksu keturunan bangsawan Sriwijaya, guru besar asli Nusantara. Bahkan beliau adalah salah satu di antara 21 penulis komentar, kitab komentar tentang Mahaprasna Paramita yang sangat terkenal yang berasal dari Indonesia, satu di antara 21 orang. Atisa Dipangkara adalah seorang biksu yang berlayar 13 bulan lamanya dari India untuk ke Sriwijaya hanya untuk bertemu dengan Guru Swarnadwipa untuk belajar tentang ajaran bodhicitta. Dan Atisa Dipangkara sendiri berguru selama 12 tahun di Muara Jambi, belajar dengan Guru Swarnadwipa Dharmakirti yang kalau di Tibet saat ini terkenal dengan sebutan Sherlingpa Dharmakirti. Biografi spiritual Atisa mengatakan bahwa semua kebaikan yang kumiliki adalah berkat jasa guruku dari Swarnadwipa. Swarnadwipa Dharmakirti adalah guru spiritual utama dari Atisa. Benang sejarah antara Tibet dengan Indonesia terabadikan dalam hubungan guru murid Swarnadwipa Dharmakirti dengan Atisa. Secara khusus, hubungan tersebut sangat erat dengan Buddhisme tradisi Gelugpa. Buddha menganjurkan para murid untuk melakukan praktek ziarah. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya volume 2 di halaman 140, dikatakan juga di dalamnya bahwa ziarah sebagai sebuah praktek spiritual, penuh kehusukan, personal, dan jauh dari hingar-bingar. Dan praktek umumnya adalah melafalkan atau mempelajari kitab suci, meditasi, dan bentuk peribadatan lainnya. Nalanda adalah satu dari 8 situs utama perziarahan umat Buddha. Sedangkan Nalanda dan Muaro Jambi ini memiliki satu hubungan sejarah yang sangat erat. Dengan menghidupkan kembali jaringan antara Nalanda dan Indonesia atau Sriwijaya atau Nusantara modern, berarti akan menghidupkan kembali sirkuit ziarah antara Tibet, India, dan Indonesia. Indonesia di mata penziarah Buddhis sendiri ada 2 tempat utama yang menjadi sasaran kunjungannya. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Ini adalah sebuah destinasi ziarah nasional dan internasional. Popularitasnya sangat tinggi dan sudah diakui oleh World Heritage UNESCO. Sedangkan yang kedua, Candi Muara Jambi, memiliki satu hubungan sejarah yang sangat kuat. Popularitasnya, namun sayang sekali, masih sangat minim dan tergolong muda. Ekskavasi pertama terjadi pada tahun 1970. Paradoksnya, sayangnya, tingkat pengenalan internasional lebih tinggi dibandingkan nasional, karena sosok Guru Swarnadwipa Dharmakirti dan Atisa serta koneksi dengan Buddhisme Tibet. Paradoks lainnya adalah Guru Swarnadwipa Dharmakirti juga lebih dikenal di kalangan mancanegara dibandingkan umat Buddha nasional. Kemudian nilai signifikan historis yang sangat tinggi dengan tradisi Buddhisme yang masih hidup saat ini, yaitu Buddhisme Tibet, ini merupakan sebuah peluang besar. Bagi umat Buddha yang ada di Indonesia, ziarah di Candi Muaro Jambi ini sudah dilakukan semenjak kurang lebih 10 tahun terakhir, di manakah dalam 3 tahun terakhir rutin diadakan ibadah perayaan Waisak, baik itu malam memperingati detik-detik Waisak maupun pada saat hari puncak perayaan Waisaknya. Dan ini bisa dihadiri oleh ribuan
umat Buddha dari kota Jambi, dari provinsi Jambi, maupun dari keluar kota, bahkan dari mancanegara. Selain itu, bagi umat Buddha di Indonesia, Candi Muaro Jambi juga banyak digunakan untuk retret. Misalnya pada saat retret Ventu Tencodron, kemudian juga retret dari Chen Focong untuk memperingati 1000 tahun kunjungan Guru Atisa. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Buddha mancanegara, Candi Muaro Jambi, khususnya bagi penganut Vajrayana, ini adalah sebuah situs yang sangat penting. Kita lihat hampir tiap bulan mendapatkan kunjungan dari tokoh-tokoh umat Buddha dari mancanegara. Mereka datang beribadah, baik itu dari Tibet, Nepal, Bhutan, India, Singapura, Malaysia, Tiongkok. Banyak lagi dari luar negeri yang datang berkunjung khusus untuk ziarah dan beribadah di kawasan Candi Muaro Jambi. Kita lihat mereka duduk khusyuk beribadah, melakukan napak tilas di kawasan Candi Muaro Jambi. Dan mereka pun rela menghabiskan banyak biaya hanya untuk berkunjung dan berdoa di kawasan Candi Muaro Jambi yang merupakan pusat sumber ajaran agama Buddha Vajrayana. Bahkan salah satu tokoh besar seperti Yang Mulia Trangu Rinpoche yang datang dari Nepal bersama rombongannya membawa 2 jet pribadi datang berkunjung ke Candi Muaro Jambi hanya untuk melakukan ritual kunjungan wisata berdoa di Candi Muaro Jambi. Akhir kata, daya tarik dan potensi terpendam yang sangat kaya merupakan sebuah tantangan, tetapi juga merupakan sebuah peluang yang sangat besar dari Candi Muaro Jambi. Selain itu, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi kampanye tentang Sriwijaya, Muaro Jambi, Guru Swarna Dwipa Dharmakirti, dan Atisa kepada masyarakat domestik, khususnya kepada umat Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian peningkatan promosi kawasan Candi Muaro Jambi sebagai destinasi perziarahan Buddhis di berbagai pusat destinasi utama ziarah Buddhis mancanegara, baik itu di India maupun di Tibet maupun negara-negara lainnya, baik kepada kalangan rohaniawan maupun kepada umat berumah tangga. Secara khusus, pendekatan perlu dilakukan pada basis masa kontemporer dari Buddhisme Tibetan yang didominasi saat ini oleh masyarakat Barat, Eropa, Amerika, dan Australia. Ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata Indonesia ke depannya. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan satu antisipasi ancaman klaim atau teori dari negara lain mengenai Sriwijaya berada di negara lain. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih merupakan ajaran utama dari Guru Swarna Dwipa Dharmakirti yang artinya ku terima penderitaanmu, ku kasih kebahagiaanku. Namo Buddhaya.